Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Berbagi Ilmu, channel yang membagikan ilmu-ilmu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalian lihat di depan saya ini ada tiga set atau tiga setel pisau planer. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim, karena hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan lancar hingga nanti waktu berbuka. Kembali lagi kita ke pembahasan kita tentang pisau planer. Ini adalah hasil dari pengalaman saya, penelitian saya, untuk mengetahui ciri-ciri dari pisau planer yang menurut hemat kata saya, yaitu produk ini adalah produk gagal, dan ada juga produk yang layak dipakai dalam bekerja sehari-hari. Di depan kita sudah ada contoh-contohnya untuk mempermudah penjelasan saya. Kita mulai saja. Ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling ujung ini adalah produk yang normal. Ini halus, tidak ada istilah kami bilang di sini adalah gowang atau cuil atau bogang, ada yang bilang seperti itu. Ini adalah lancar, belum terkena paku. Tetapi kalau pisau planer ini kalau terkena paku tentu saja akan itu ya, gowang atau bogang itu. Nah, dari pengalaman saya selama bertahun-tahun dan sudah meneliti banyak pisau planer, kalau dihitung percaya atau tidak percaya, mungkin saya sudah meneliti lebih dari 1000 lebih pisau planer yang saya amati. Dari hasil pengamatan selama bertahun-tahun itu, saya punya pengalaman, dan ini adalah salah satu pengalaman saya yang akan saya bagikan kepada Anda. Jadi kalau Anda mengikuti secara kontinu channel ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang dimana mungkin di tempat lain itu sangat jarang kalian mendapatkan ilmu-ilmu mengenai pisau planer, karena di sini kalian akan mendapat pengarahan langsung dari saya yang mendalami dan meneliti dengan banyak pisau planer dan selama bertahun-tahun, dan hasilnya saya bagikan kepada kalian semua sahabat-sahabat channel Sahabat Berbagi Ilmu. Nah, diantaranya adalah mengenai hal ini, nanti kita bahas ya. Pisau planer ini kita bahas. Yang pertama, pisau planer ini kalau belum terkena paku dia akan seperti ini ya, lurus, lancar ya. Tapi kalau sudah kena paku, biarpun planer itu entah itu bagus atau yang jelek, pasti bukan pasti tapi hampir semuanya akan
mengalami gowang atau bogang di pisau bajanya ini. Nah, dari gowangnya atau bogangnya baja pisau planer ini itu akan meninggalkan ciri khas dari kualitas baja itu tersendiri. Nah, ini pisau yang ini satu set ini sama ini adalah pisau yang normal untuk memplaner kayu jati. Ini di tempat saya itu sudah umum kayu jati, kayu yang terbilang keras, bahkan ada yang bagian tulangnya itu lebih keras, tulang kayu tentunya lebih keras. Dan pisau ini cukup tahan, jadi tidak akan gowang atau bogang kalau terkena tulang kayu sekalipun. Tetapi bagi pisau planer yang sudah menurut saya adalah gagal dari pabriknya, jadi itu adalah produk gagal, harusnya tidak dipasarkan, tetapi entah mereka itu tidak mengetahui caranya untuk menyeleksi atau memang sengaja dibiarkan beredar di masyarakat agar tidak rugi, mungkin loh ya. Itu pisau yang produk gagal itu biasanya untuk kayu keras jati, biarpun tidak mengenai mata kayu atau tulang kayu, itu sudah bogang atau gowang atau cuil. Itu adalah bahasa Jawa Timuran. Saya belum menemukan untuk bahasa Indonesianya. Contohnya seperti ini ya, ujungnya ini kita terlihat. Nah, ini adalah gowang atau rampal. Nah, dari itu kita bisa mengenali dari ciri-cirinya mana yang gowangnya itu memang normal, kena paku atau apa, dan mana yang memang bukan karena kena paku atau kayu yang keras, tetapi karena memang dari bajanya. Nah, langsung saja kita bahas tentang suatu patahan ya, patahan sedikit dari pisau planer. Kita mulai dari yang normal saja ya dulu. Bahwa baja pisau planer yang normal itu kalau kena paku itu kena paku dan atau sekrup atau sebagainya, hampir 99% itu mencirikan bahwa hasil patahannya itu selalu tidak bersudut ya. Jadi dia akan selalu berbentuk radius atau bulat-bulat itu ya, meskipun berlenggok-lenggok tapi dia tidak mempunyai sudut. Nah, bedanya kalau yang produk gagal itu dia akan bersudut. Nah, ini seperti ini, yang kedua ini, nomor 2 ini. Nah, coba saya dekatkan. Nah, seperti ini. Ini ada sudutnya.
ini ada sudut, kemudian sebelah sini juga bersudut ya. Harusnya itu seperti ini ya, bulat ini yang bagus. Jadi sebelah sini bagus, tapi sebelah sini ada yang tidak bagus. Ini adalah produk gagal. Harusnya itu dari sini sampai sini itu tidak ada yang menyudut seperti ini. Kalau patah atau gowang itu ya, saya lebih di sini lebih akrabnya gowang atau bogang istilahnya. Itu saya sebut gowang aja ya untuk mempermudah. Gowangnya itu tidak menyudut seperti ini. Nah, kalau menyudut seperti ini biasanya biarpun diasah sampai habis, kemudian kalau dipakai dia akan gowang lagi, bahkan tidak terkena kayu yang keras. Untuk kayu biasa saja sudah gowang sendiri. Nah, dan kalau yang seperti ini adalah ciri khas dari pengelasan bajanya yang kurang bagus sehingga mengelupas. Itu adalah hal pertama. Kita sudah tahu mana yang produk gagal dan mana yang produk bagus. Itu cirinya. Penyebabnya apa kok seperti ini adalah karena proses penyepuan atau pengerasannya itu terlalu over. Jadi terlalu tinggi kandungan karbonnya, ini biasanya terlalu tinggi sehingga getas atau mudah patah seperti ini. Dan perlu kalian tahu bahwa hakikat dari baja pisau planer ini, dia harus keras tapi liat. Jadi seperti ini. Tapi kalau ini keras tapi tidak liat itu seperti tanah liat itu ya. Tanah liat itu sifatnya yaitu elastis. Jadi meskipun keras harus tetap elastis. Jadi itulah baja yang spesifikasi yang diperlukan untuk pisau planer itu. Dan yang ketiga ini tadi ini ya, bulat ini, dia akan selalu bulat bagaimanapun bentuknya, dia akan selalu radius bentuknya. Jadi tidak menunjukkan ada bagian yang menyudut. Itu tadi hal pertama yang sudah Anda ketahui. Kemudian hal kedua adalah yang perlu Anda ketahui, ketika suatu pisau planer satu set itu ya, pisau planer kan satu set ini, satu sama ini biasanya satu pasang. Nah, pertanyaannya, apakah kalau yang satu ini seperti ini produk gagal, apakah yang satunya produk gagal juga? Berdasarkan pengalaman saya, ternyata dalam satu paket tidak selalu sama ya, produk gagal sama produk gagal, tetapi bahkan sering produk gagalnya dalam satu set itu cuma satu. Ya memang ada yang dua-duanya produk gagal, tetapi seringkali saya temukan bahwa cuma satu produk gagal, satunya tidak. Seringkali seperti itu. Nah, seperti ini bagian ini meskipun sini bagian ujungnya ini pengelasannya yang tidak kuat, tetapi bagian sininya, nah ini gowangnya ini berbentuk bulat. Nah, ini menandakan bahwa sini sampai sini ini
itu bajanya bagus, jadi tidak mudah patah seperti ini. Jadi kalau gowang seperti ini, kalau diasah habis kemudian dipakai lagi, dia akan tetap kuat dan tidak akan mudah patah seperti ini. Nah itu ya, itu yang kedua. Dan kalau misalkan kedua-duanya seperti ini, ya mau gimana lagi, kita habiskan, kita asah sampai habis, itu susah-susah mengasah sampai habis, kemudian kita pakai, akan sangat cepat sekali akan muncul gowang seperti ini lagi, bahkan kayu yang tidak keras sekalipun. Biasanya kalau saya menemukan ini, yes, kalau mau hasilnya halus, yes, tidak bisa dipakai. Bahkan seringkali itu teman-teman saya itu, karena saya yang menelitinya ini meneliti bukan cuma milik saya, jadi banyak itu 1000 lebih itu meneliti juga miliknya teman-teman ya. Teman-teman di sekitar saya itu saya teliti hingga 1000 lebih itu. Jadi kondisi itu bahkan posisi pisau baru beli kemudian mengalami hal seperti ini, sudah nggak bisa dipakai, entah itu salah satu atau kedua-duanya. Tetapi kalau cuma salah satu saja, kemudian yang satunya normal seperti ini juga ya, yang satu ini nggak dipakai, yang bagus seperti ini dicarikan dengan pasangan yang lainnya, atau kalau belum punya ya disimpan saja, nanti suatu saat kalau beli lagi dapat seperti itu lagi ya, yang normal ini kita gabungkan dengan yang normal kemudian dipakai. Kalau yang seperti ini ya tidak bisa dipakai, kalau dipakai ya hasilnya akan kasar. Nah itulah hasil-hasil penelitian saya yang saya bagikan kepada Anda ini secara khusus, karena ini adalah hasil dari penelitian saya sendiri, pengalaman saya. Nah untuk itu ikuti terus channel ini, karena Anda akan mendapatkan sesuatu yang spesial, ilmu-ilmu yang spesial dari pengalaman saya, entah itu ya sesuatu yang tidak terduga, ada ilmu-ilmu yang mungkin di tempat lain tidak Anda jumpai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, karena Anda akan dapat ilmu yang kontinu dari penelitian dari saya. Nah sampai di sini dulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.